Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ-organ sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan baik. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tubuh kembang. Fungsi hipotalamus yang bekerja sama dengan kelenjar pituitari dengan menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi tubuh. Yang pertama, suhu tubuh, denyut jantung, dan tekanan darah. Yang kedua, suasana hati dan emosi. Yang ketiga, siklus tidur, rasa lapar dan haus. Yang keempat, dorongan seks. Yang lima, persalinan. Yang enam, pelepasan hormon dan banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari. Yang pertama, hormon antidiuretik untuk meningkatkan jumlah air yang diserap darah melalui ginjal. Yang kedua, hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui, maupun ejakulasi. Yang ketiga, hormon pelepasan tirotropin perangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskuler, perkembangan otak, mengontrol otot, serta kesehatan pencernaan. Yang keempat, hormon somatostatin. Hormon yang bekerja di sistem saraf pusat berfungsi menghambat dan membatasi produksi maupun kerja hormon lain, terutama hormon pertumbuhan. Yang kelima, hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan termasuk perkembangan spastik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa. Yang keenam, hormon pelepasan gonadotropin bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, misalnya proses menstruasi, pubertas, dan pematangan otak seksual. Yang ketujuh, hormon pelepasan katiokotropin mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional. Yang pertama, infeksi dan peradangan. Yang kedua, gangguan kesehatan gizi, misalnya akibat adanya gangguan makan seperti anoreksia atau penurunan berat badan secara ekstrim. Yang ketiga, kelainan genetik seperti sindrom Prader-Willi, sindrom Kallmann, hingga diabetes insipidus. Yang keempat, gangguan pembuluh darah di otak seperti aneurisma dan pendarahan subarachnoid. Gangguan makanan, pola makanan yang tinggi lemak jenuh, malnutrisi, peradangan, infeksi, pendarahan berlebihan, gangguan genetik yang menyebabkan penumpukan zat besi berlebih pada tubuh. Pertama, pubertas yang abnormal. Yang kedua, pertumbuhan terhambat. Ketiga, apabila ada tumor, maka gejala sakit kepala, tubuh menggigil, atau gangguan penglihatan. Yang keempat, gangguan metabolisme. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.